Oke teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya, mahasiswa ITB Stiko Mambon, jurusan Sistem Informasi, dengan mata kuliah Analisis Geografis Pariwisata, dengan materi kepariwisataan. Oke teman-teman, selamat menonton, enjoy. Semoga Anda masuk di otak kalian. Lah kok masuk otak kalian sih? Semoga kalian paham aja lah. Lanjutkan. Dasar pengertian pariwisata. Oke teman-teman, tidak perlu saya baca banyak panjang lagi, kalian bisa membacanya jelas di layar ini. Di pause dan dibaca dengan jelas ya. Itu mengenai sejarah perjalanan manusia pertama, terus travel engine pertama di dunia, permulaan angkutan wisata. Semuanya itu menyangkut bagaimana awalnya perjalanan atau terjadinya wisata tapi bagaimana terjadinya wisata atau pariwisata itu dia terjadi atau berlangsung, yang dimulai dari toko apa itu ya, Marco Polo itu ya kalau tidak salah. Dia mulai coba bicara apa ini? Dimulai dari sejarah perjalanan manusia, di mana perjalanannya yaitu dengan perdagangan bangsa-bangsa, ya seluruh bangsa yang ada di dunia. Seperti teman-teman lihat di situ perjalanannya Marco Polo, bangsa Sumeria, kemudian bangsa Afrika, dan masih banyak lagi. Teman-teman bisa membacanya, yaitu dimulai dari tahun 4000 sebelum Masehi sampai saat ini terkenal. Berikutnya, dasar pengertian pariwisata. Teman-teman bisa baca situ. Pariwisata sebagai disiplin ilmu. Ilmu terdiri pertama diajarkan di kota Dubrovnik atau Yugoslavia tahun 1920. Kemudian tahun 1930 di Swiss, dan kemudian tahun 1962 teman-teman bisa baca di situ ya, oleh organisasi seperti Association de Experts Scientifiques de Tourisme ya, dan sebagainya. Lanjut kita baca. Kemudian dasar pengertian pariwisata, yaitu pengertian pariwisata yang pertama, suatu proses kepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain di luar tempat tinggalnya. Kemudian dorongan kepergian, kepentingan politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, agama, kesehatan, maupun hal lain seperti karena sekedar ingin tahu, menambah pengalaman, ataupun untuk belajar. Semuanya adalah berwisata. Berikutnya, wisatawan atau turis. Seseorang atau kelompok orang yang melakukan suatu perjalanan wisata jika lama tinggalnya sekurang-kurangnya 24 jam di daerah atau negara yang berkunjung. Oke ya teman-teman. Kurang dari 24 jam berarti Anda telah berwisata. Pengunjung atau visitor, yaitu setiap orang yang datang ke suatu negara atau tempat tinggal lain, dan biasanya dengan maksud apapun kecuali untuk melakukan pekerjaan yang menerima upah. Jelas ya teman-teman? Jadi kalau Anda perlu bekerja berarti Anda tidak berwisata. Oke, lanjut. Berikutnya, paspor dan visa. Jelas ya teman-teman, jika Anda sekarang ingin bepergian ke luar negeri, jelas Anda membutuhkan paspor dan visa untuk dapat masuk ke negara tersebut atau tujuan Anda. Paspor, suatu keterangan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk seseorang wisatawan atau warga negara yang akan mengadakan perjalanan ke luar negeri, yang pembuatnya diurus oleh kantor migrasi di negara yang bersangkutan. Visa, surat keterangan izin tinggal di suatu negara yang akan dituju oleh wisatawan. Surat keterangan itu diperoleh dari kantor kedutaan besar atau negara yang menjadi tujuan wisata. Sedangkan visa diplomatik atau visa dinas, jelas di situ teman-teman bisa baca, tujuannya untuk urusan negara. Jika teman bekerja pada pemerintah, contohnya ke DPR atau apa gitu, visa diplomatik atau visa dinas itu dia berlaku. Tetapi jika hanya sekedar berwisata atau berkunjung, paspor wisata biasa saja. Oke, lanjut. Ya, seperti yang saya jelaskan, visa biasa, visa transit, visa kunjungan, visa berdiam sementara. Jadi teman-teman bisa membuatnya. Paling lama 5 hari, paling lama 3 bulan, dan seterusnya. Teman-teman bisa baca ya. Jelas ya? Oke, kita lanjut.
Oke, karena di sini kita berbicara tentang lingkup alam, jadi jelas kita akan berwisata di alam. Objek wisata alam, kegiatan wisata alam, dan konversinya. Teman-teman bisa baca ya, bagaimana wisata alam, bentuk kegiatan wisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam dan lingkungan. Sumber wisata alam, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendidikan, melestarikan, memperkenalkan alam, wisata alam itu keluar. Oke, jelas teman-teman ya. Kita lanjut. Konversi sumber daya alam hayati, sumber daya alam hayati, ekosistem sumber daya hayati, yang dimana pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persediaan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keragamannya. Selanjutnya teman-teman bisa mempause video ini dan membacanya lebih lanjut. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Iya, jadi kawasan dan cagar alam wisata alam ini teman-teman perlu untuk menjaganya. Kenapa? Karena jelas jika tidak menjaga, kedepannya anak cucu kita tidak akan merasakannya lagi. So, jadi dasar-dasar pengertian wisata yang mencakup kawasan para wisata alam ini, yaitu dengan sumber daya alam yang ada ekosistemnya, teman-teman perlu menjaganya. Terdapat pada slide atau tampilan di layar teman-teman. Kalian bisa mempause video ini dan membacanya. Bagaimana cagar alam, suaka alamnya yang mempunyai cita berupa tumbuh-tumbuhan itu harus dijaga ya. Oke, kita lanjut. Dasar pengertian wisata. Selanjutnya, suaka marga satwa yang meliput kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keragaman dan atau keunikan jenis satwa yang kelangsungan hidupnya dapat dilakukan untuk pembinaan terhadap habitatnya. Kemudian taman nasional, hutan wisata. Jadi di dalam video saya kali ini atau materi saya yang sebelumnya berbicara mengenai pantai, jadi perlu teman-teman menjaga akan pantainya atau habitat apa yang hidup di dalam pantai tersebut, seperti ikan-ikannya, terumbu karangnya, perlu dijaga ya teman-teman, agar kawasan lautnya tetap terjaga. Selanjutnya, yaitu tadi taman wisata, taman buru, taman hutan raya. Ini kita bicara pantai ya, tapi kita tidak bicara dengan pantai hutan di sini, tetapi kita akan bicara lebih pantai. Jadi kita lanjut. Cara apa sih? Lanjut. Oke, taman laut jelas di sini wilayah lautan yang mempunyai keindahan dan keunikan yang khas, yang khusus digunakan sebagai kawasan konversi laut untuk dibina dan dipelihara guna perlindungan plasma, rekreasi, pariwisata, pendidikan, dan kebudayaan. Seperti teman-teman bisa lihat, yaitu ada Taman Nasional Bali Barat di Bali, kemudian Penalokan di Bali, Taman Komodo NTT, Taman Laut Bunaken ya, itu yang terkenal teman-teman. Terus masih banyak lagi, tapi teman-teman bisa lihat situ ada juga teman-teman bisa membacanya atau mempause video saya dan membacanya lagi secara berulang-ulang. Maaf ya teman-teman jika saya berbicaranya cepat. Semuanya tujuannya untuk kalian. Oke teman-teman, sekian, terima kasih. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya pamit. Suara untuk Suwenang Alon. Bye. Thank you for watching. See you to the next video.